Bapak Ibu Saudari, selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan pada hari ini 12 Desember tahun 2021. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus ada pada Bapak Ibu dan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada Lentera Kehidupan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami saat ini diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bukalah mata hati kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi lentera kehidupan bagi hidup kami. Tuntun kami, kuasai kami ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, lentera kehidupan pada Jumat ini bertemakan arti sebuah kesetiaan. Arti sebuah kesetiaan. Di dalam kitab Rut bab 1 ayat 16, Rut 1 ayat 16 dikisahkan begini. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ aku jugalah pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Bapak Ibu Saudari, kisah lengkap sekitar kutipan ayat firman Tuhan di atas sudah kita pahami, yaitu kisahnya Naomi dan Rut. Ketika suami Naomi dan dua anak lelakinya telah meninggal dunia, tinggallah 3 orang janda, yaitu ibu Naomi dan 2 menantunya, Orpah dan Rut. Naomi menseyogiakan 2 menantunya itu pulang ke rumah keluarga masing-masing. Orpah mengikuti. Namun Rut tidak mau pulang, melainkan bertekad ikut terus ibu mertuanya. Nah, dari sinilah kisah tentang kesetiaan terjadi. Rut adalah seorang yang mengajari kita tentang arti kesetiaan. Ketika suaminya meninggal dunia, sekalipun disuruh pulang ke rumah keluarganya oleh ibu mertuanya, ia tidak mau. Ia kekeh tetap ingin ikut ibu mertuanya dimanapun dan sampai kapanpun. Bahkan disebutkan sampai tempat matinya ibu mertuanya pun ia juga akan mati di situ. Luar biasa. Tetapi masih ada hal luar biasa lainnya, Pak Ibu Saudara, yaitu Rut mengaku bangsanya ibu Naomi adalah bangsanya. Bahkan Allahnya ibu Naomi, Allah yang disembah ibu Naomi, adalah juga Allahnya Rut. Bagi Rut, Bapak Ibu Saudari, kesetiaan ternyata tidak hanya kepada ibu mertuanya, yang berarti tekad untuk senasib sepenanggungan, berjuang bersama dalam suka dan duka 2 orang janda. Namun bahkan juga kesediaan mengorbankan kebangsaannya sendiri, yaitu bangsa Moab, masuk menjadi warga bangsa ibunya, yaitu Israel. Tentu mentaati regulasi bangsa Israel juga. Bukan hanya itu, Rut mengerti betul siapa Allahnya ibu Naomi itu, yaitu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kasih, yang memiliki kuasa, yang hidup, yang itu bukan saja diajarkan oleh ibu mertuanya selama ini, tetapi juga dihidupinya. Iman Rut tumbuh kembang dalam pergaulan di keluarga Naomi itu, sehingga ia mengaku bahwa Allahnya ibu Naomi adalah Allahnya Rut sendiri, sehingga mengikuti tatanan Allahnya Israel. Dia, Rut, meninggalkan kepercayaannya ketika di Moab. Rut menunjukkan pertobatannya. Bapak Ibu Saudari, kesetiaan pada Rut ini mengajar kita bahwa kesetiaan jangan hanya pada keterikatan pada darah atau keluarga, tetapi juga setia pada nilai-nilai kebangsaan, bahkan pada iman yang baru. Ya, iman bukan kepada dewa-dewi Moab yang tak bisa berbuat apa-apa,
tetapi kepada Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan, Allah yang mengerti keadaan umatnya. Konkretnya, hendaknya kita setia kepada keluarga kita, kepada sanak kadang kita yang masih dalam hubungan kekeluargaan, tetapi juga setia hidup dalam keberbangsaan kita, di negeri kita yang kita cintai ini. Dan lebih dari itu tentu saja, setia kepada Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Kesetiaan sejati tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan diperjuangkan untuk diwujudkan. Mari kita berjuang mewujudkan kesetiaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman pada saat ini. Firman ini semakin meneguhkan iman kami bahwa Engkau setia, menghendaki kami pun setia kepada Tuhan, kepada sesama, juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami. Tuntunlah kami untuk mampu melakukan hidup dengan setia itu ya Tuhan. Selanjutnya kami mohon penyertaan sepanjang malam nanti kalau kami istirahat tidur, disertailah kami oleh Tuhan. Beri berkat juga kepada anak-anak, cucu-cucu kami semua, orang tua kami, suami istri, kiranya tetap dalam berkat Tuhan. Beri berkat juga rezeki cukup untuk hari ini. Beri kekuatan yang lemah, beri penghiburan yang berduka, beri kesehatan bagi yang sakit ya Tuhan. Terima kasih, puji syukur kami aturkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.